Oke bro, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang di rumah baik-baik saja dengan segala macam kondisi kalian bro. Seperti biasa saya akan menemani kalian dengan konten reaction. Mari kita lihat apa saja yang dilakukan netizen di luar sana dengan segala macam kreativitas dan keunikan dari mereka. Mari kita mulai dan let's go. Halo. Oh, kerjaan stand up. Kapan? Hari Selasa. Popon kerok. Pagi tapi ya nggak bisa, antar anak sekolah itu, nungguin anak sekolah. Iya dah. Ya deh. Sip. Halo. Iya. Dapat kerjaan tapi waktunya nggak pas mulu Kamis bro. sekarang. Siang aja deh, siang jam berapa? Jam 2. Ya. Anak kayaknya hari itu ada eskul dah, di pulang sekolah eskul dia lanjut. Bapak Iya. yang baik Agak ternyata keburu ya Mas pasti. Popon. Halo. Kerjaan lagi? Iya. Stand up hari apa? Sabtu. Wih, weekend tuh. Tanggal 10. Ya. Kayaknya tuh ada ini dah. Anak gua jadwal field trip dari sekolah. Terus sisanya kapan Iya. mas? Ada aku jalan. Udah masnya yang bener di rumah jagain Iya. anak Iya, biar iya. istrinya yang kerja. Halo. Iya. Kerjaan lagi? Kagak. Hah? Terus lu nelfon gua ngapain? Nawarin gue jualan cilok. Oh, karena gue di sekolah anak mulu. Iya. Gak boleh juga sih tuh. Malah Gua ada link diterima. gerobaknya emang. Ayo deh kabarin deh. Iya, mau gue jualan cilok. Siapa juga jualan kue kamir, mau gue. Apa aja deh jualan. Akhirnya melenceng dari apa yang menjadi bakatnya Mas Popon. Ya kadang hidup memang begitu. Jalanin aja ketika ada kesempatan. Ya mungkin disitulah bro rezeki kita. Cuma ya ini komedi aja dari Mas Popon. Tapi usahakan apa yang menjadi hobi kalian, apa yang menjadi kesenangan kalian, yaitu menghasilkan itu lebih baik bro. Tuh, jadi bukan kerja itu seadanya. Jadi kita itu ikhlas kerja dan menghasilkan uang itu nikmat sekali bro. Kayak gitu. Itu passion. Next. Tapi kalau boleh tahu, kamu punya cita-cita nggak nanti kalau udah besar? Hah? Apa cita-cita kamu? Pemain bokep. Yang kurang ajar sih saya, tapi tak betul sih saya. Iya, Tanya benar, betul itu deh. bokep aja. Bokapnya itu Tahu, tanya betul. Tapi kalau betul. boleh Ini tahu, acaranya kamu cita-cita. siapa? Ini pasti salah pergaulan ini adanya. Emang circle dari anak kalian itu harus dipantau bro. Ini dari mana nih kok bisa timbul ucapan pemain bokep? Pemain bokep bangsat. Oke, semoga ya mungkin mimpi anak kecil lah ya. Cuma gak mungkin nanti jadi seperti itu. Seperti halnya meskipun dia jawab benar kan realitanya nanti juga akan berbeda bro gitu. Jadi wajarin aja. Hanya butuh pelurusan nanti dari si adik ini. Next. Aku pulang duluan ya, Bi. Iya. Dadah, I love you. Bye. Cowok gak balas I love you di depan Aku pulang teman-temannya duluan ya. bro. Iya, Bi. Dadah, I love you. Hati-hati ya. I love you too. Kok ngomongnya gitu gak kayak biasanya? Ngomong apa? I love you. Ya itu. Kok gak kayak biasanya? Biasanya gimana? Enggak. Coba. Gak kayak gitu? Hati-hati di jalan ya, baby. I love you. I love you. Dadah. Aku pulang duluan ya, Bi. Iya. Itulah Dadah. bro. Cowok ternyata memang beda ketika dia berada di orang yang dia sayang, kemudian di depan teman-temannya seperti itulah. Memang harus ada dua sisi di antara cowok itu bro. Kadang dia menjadi perilaku yang lain dan menjadi perilaku yang lain. Cuma ya udahlah nggak apa-apa ya. Ketika kalian dengan pasangan kalian ya udah lebih baik sih jujur-jujur aja, nggak usah ditutup-tutupin. Ketika kalian memang sayang dengan pasangan kalian ya ungkapin meskipun di depan teman-teman kalian nggak masalah, karena itu bukti kalian itu sayang kepada dia. Nggak masalah bro, bucin dikit nggak masalah. Next. Panik pria ini melakukan hal yang tak terduga.
ketika cewek ini lagi masak. Tiba kompor portable-nya mengeluarkan api yang besar. Apa sih ngapain dibuang sih? Pengen ada. Dibang kecil, aneh Dayang. Gak usah panik kalau ada api. Gue ngeri anjing, meledak gas. Itu, lihat apa masakannya. Mana? Malah dimarahin. Gue sama lu. Tapi mobilnya masih ada gak? Tahu ah. Gue aneh banget sih ya. Gue udah gak panik. Lu tadi dulu, kenapa sabar? Anjing konyol, lihat sekali lagi. Maksud Kamu kecil dulu gasnya. Apa sih ngapain dibuang? niatnya jadi pahlawan bro, cuma mbaknya ternyata nggak panik. Ya udah, jadi ekspektasi yang kalian harapkan itu kayak gimana sih sebenarnya cewek gitu loh, yang cowok lakukan kayak gitu salah, cowok lakukan kayak gini salah. Apa yang kalian harapkan sebenarnya dari para cowok ini? Padahal masnya sudah heroik ya, berharap nanti mbaknya tidak terjadi apa-apa, ternyata salah juga bro. Gila mas, sabar aja ya, namanya juga wanita mas, kayak gitu selalu benar. Next. Sebenarnya cara ngetelolet itu macam-macam, tapi bikin suara trompetnya dulu. Tiup sam gigi atas nyentuh bibir bawah. Tiup. Habis itu bikin suara kayak kesel, gitu kan? Telolet. Tapi ada tutorial telolet bro. dicampurlah nya sama niupnya. Setelah jadi trompetnya, ada 2 cara bikin telolet. Langsung tiup aja. Sama satu lagi yang terus tiup tapi sambil diteken di atas apa nih namanya, jakun. Kayak gini. Tuh. Oke, jangan ketawa. Sebenarnya cara ngetelolet itu macam-macam. Tutorial yang sangat berguna. Mungkin itu bakat kalian bro. Silakan coba bro, yang di rumah yang ngerasa nggak punya bakat, silakan dicoba tutorial ini. Siapa tahu bakat kalian di sana bro. Terus dalemin bakat itu karena suatu saat pasti akan menghasilkan bro. Mungkin. Tutorial telolet ada aja. Next. Dewasa itu adalah menyadari bahwa dulu kita salah berpihak kepada Jerry. Karena sebenarnya kalau dipikir, Tom itu adalah kucing yang bertanggung jawab, amanah menjaga Tom and perintah Jerry. dari pemiliknya untuk menjaga rumah. Sedangkan Jerry adalah tikus nakal, maling, dan kalau melihat perilaku sadisnya ke si Tom, maka Jerry itu adalah sadistik dan sedikit psikopat. Sadistik dan sedikit Jadi psiko. mulai sekarang mulailah kita tuh berpihak kepada Tom, bukan pada Jerry. Dewasa itu adalah Ternyata yang selama ini kita anggap jahat, ketika realitas sudah berbicara, ketika Anda beranjak dewasa, semuanya hanya permainan belaka bro. Ternyata Tom itu baik. Ya namanya kucing kan pasti menjaga ya. Kalau misalkan punya kucing di rumah pasti menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan tikus dan lain sebagainya. Ketika Tom berbuat seperti itu harusnya benar dong bro. Dia nggak pengen rumahnya ada tikus, makanannya nggak dicuri sama tikus, benar. Tapi kita waktu kecil yang bencinya sama Tom. Oke, kocak. Ini baru benar bro. Kita harus mulai deklarasikan bahwa kita ada di pihak Tom mulai dari sekarang. Oke. Itu bro. Ingat, Tom. Oke, next. Nih makan nih. Ditawarin makan di rumah teman. Hah? Nggak usah gitu lah. Hah? Enak gue malu dong. Hah? Ini pasti ujung-ujungnya debat juga. Udah ini gak apa-apa. Gak enak gue dong, sumpah dah. Gak usah dah. Hah? Gak usah, gak enak gue. Malu dah, gak usah. Oh gak mau. Masalahnya nasi doang waktu. Dong, paksa gue ngapa? Kan gue mau. Hah? Kan gue mau, paksa. Lah katanya lu gak mau. Bukan dipaksa lu. Minta dipaksa. Gila.
Nih makan nih. Harus dipaksa mas. Kalau temen kalian nggak mau makan di rumah kalian, itu bukan berarti nggak mau, tapi minta dipaksa. Itulah dia. Jadi jangan buru-buru mengambil kesimpulan dia kenyang atau dia nggak mau. Paksa dulu bro. Itu hanya bosa-bosi ataupun namanya Asian value. Oke, next. Aku bisa jadi diri aku sendiri kalau sama kamu. Iya, Yohan mah emang egois. I know. Itu loh kata-kata dari si Gwen yang bikin Mau mampir dulu nggak? Rumah kangen aku bro. kosong. Kebetulin, aku juga mau ngecas. Wah, Yohan harus tahu. Dia sering collab sekarang. Nanti kita beri pahaman ya. Iya. Han, Gwen selingkuh dari mana? Nggak mungkin, Gwen mah setia. Aing lihat dengan mata kelapa Aing sendiri. Oh nggak mungkin, Gwen itu setia. Ada apa sih rame? NPC. Rezeki nggak akan kemana. Ngapunten, saya tadi lihat ada masalah kepercayaan di sini. Kebetulin, saya jual alat pendeteksi kebohongan. Harganya 300.000. 200.000. Bohong. Ide bagus tuh. Jual aja bohong. Kamu selingkuh ya? Enggak. Tuh kan. Cowok ini siapa? Itu mah tukang warung. Tuh kan. Bisa diem nggak? Iya, aku selingkuh sama Empil. Kamu tega ya? Kamu mukul cewek. Aku bisa jadi diri aku sendiri kalau sama kamu. Iya, Yohan mah emang egois. I know. Anjing, selalu ada punchline di antara mereka ini bro ya, terutama di Tuman bro ya. Punchline dan keabsurdan ketika dikombinasikan ya jadi hal yang seperti ini. Tapi ingat, kita menjadi timnya Gwen bro, kita harus selalu dukung dengan kata-katanya itu. Oke, next. Sayang, maaf ya aku agak telat. Iya, nggak apa-apa. Aku malah heran kalau kamu on time. Tapi ini kamu lumayan parah loh. Kamu telat 1 menit 34 detik. Panas tahu nungguin di luar kayak gini. Bisa-bisanya. Ada ya cewek kayak gini bro ya? Anjir, pasti bikin pening. Maaf ya, sayang. Kebiasaan. Happy birthday sayang. Tebak aku ngasih kamu hadiah apa yo? Oh, aku tahu. Pasti tas Gucci kemarin ya yang kita lihat di mall. Yang kamu tuh langsung bilang kalau itu aja harganya tuh seharga mobil kamu. Oh, atau sepatu Valentino Garavani yang kamu bilang walaupun sepatunya di bawah, tapi kamu yang ngerasa diinjek-injek. Bukan sih sayang. Oh, aku tahu. Kamu mau ngajak aku nyalon di Eropa? Atau jangan-jangan kamu mau ngajak aku ke Disneyland sekalian ngelamar aku di sana? Hihihi. Bukan juga sih sayang, maksudnya. Terus apa dong? Kalau kamu cuma mau ngasih celana-celana usang yang kamu pakai itu, atau baju Erigo kamu yang gak penting itu, nggak usah ngasih hadiah lah. Jadi cowok tuh nggak ada effortnya banget sih. Red flag. Nggak gini loh, aku tuh ngerti. Selain red flag, kamu itu juga konsumtif. Tapi sekarang kamu nggak perlu hidup kayak gitu lagi. Sekarang tuh zamannya frugal living sayang. Nggak perlu kamu pakai baju-baju mahal kamu yang harganya di atas spare part mobil aku tuh nggak perlu. Karena pakai baju apaan juga udah pasti bagus di kamu sayang. Kecuali Erigo. Dan maksudnya gini, sekarang tuh barang tuh bukan tergantung murah dan mahal, tapi kita suka nggak barangnya, kita happy nggak makanya, kita awet nggak pakai barang itu. Kita tuh harus pakai barang itu tuh harus awet kayak hubungan ini, awet kayak mobil aku ini sayang gitu. Yaudah. Sekarang apa sih sebenarnya hadiah yang pengen kamu kasih ke aku? Ya itu tadi, nasihat dari aku buat kamu, itu hadiahnya. Dasar pelit. Udah, aku mau minta hadiah aja sama orang yang lebih suka ngasih hadiah. Siapa? Halo Willy Salim. Sayang, udahlah dia tuh lagi sibuk mau ngalamin Mr. Beast. Sayang, maaf ya aku agak telat. Iya, nggak apa-apa. Aku malah heran. Kena lagi abang-abangan yang satu itu ya, Bang Willy. Udahlah. Cuma entah ini cowoknya yang pelit atau ceweknya yang kayak gitu bro, entahlah yang mana ini bro. Apakah cewek itu wajar dengan seperti itu? Apakah cowok itu wajar yang seperti itu? Kayaknya dua-duanya salah deh bro. Ya, jadi orang tuh yang wajar-wajar saja. Jangan terlalu banyak menuntut dan juga jangan terlalu pelit bro. Harus imbang lah ya, biar kalian itu harmonis dengan pasangan kalian. Tapi kalau banyak kayak gitu juga pacarnya pasti pening. Oke, next.
Saya sangat marah dengan Justin sampai sekarang itu. Membawa opini anak saya sampai sekarang pun anak saya bilang artis TikTok. Ya kalau kritikannya menurut saya banyak yang positif, saya akan support sekali, Mas. Dan saya merasa ya kakak tetap harus bisa meningkatkan kualitasnya gitu loh. Tapi terlalu banyak juga netizen yang selalu menganggap bahwa kakak nggak layak itu yang sangat saya sayangkan, memvonis gitu loh. Padahal anak ini kan baru anak yang 17 tahun yang baru proses gitu loh. Dengan kritikan yang tajam begitu menggebu-gebu yang selama ini, jujur itu masih membawa traumanya dia gitu loh. Baik. Jadi kebanggaannya bisa oke, bangga, tapi dalam jiwanya itu, dalam main untuk jiwa ketakutan itu masih besar sekali gitu loh, Mas. Kalau menurut saya tuh dia tuh segalanya tuh punya, Mas, punya kecepatan, punya dribbling, punya semuanya, finishing. Cuma yang saya lihat sekarang ini bukan itunya mentalnya itu loh, kesiapan dia, ketakutannya dia itu sama netizen yang membuat dia seperti ini. Ya saya juga sangat, ya gimana ya, saya bilang anak segini terus belum siap untuk menerima netizen seperti itu kan, menjadi dia kan hilang blank gitu loh, Mas, dalam main itu. Saya sangat marah dengan Justin sampai sekarang itu. Membawa opini anak saya sampai sekarang pun anak saya bilang artis TikTok gini-gini, itu yang opini itu yang membawa mental anak saya jadi drop ini sampai sekarang. Jadi salah coach Justin. Ya enggak dong, harusnya ini saya sebagai orang awam ya yang menilai mungkin entah apapun yang dilakukan dari rekan kakak ini bro, sehingga ada lontaran. Dan juga mungkin dari sisi netizennya juga, netizen tuh nggak bisa dikontrol, apa yang mereka suka-suka aja. Jadi ya sebagai kita mungkin yang diperlakukan seperti itu, ya udah nggak usah dengerin kayak gitu. Kita fokus pada permainan kita dan lain sebagainya, kayak gitu aja. Kalau perlu kalian nggak usah perlu media sosial ketika kalian memang fokus menjadi apa ya namanya, pemain profesional. Juga sebaliknya, ketika kalian sudah memutuskan menjadi pemain profesional, ya konsekuensinya harus itu, karena kalian dipandang seluruh Indonesia. Pasti ada suka dan tidak suka, dan itu hal yang biasa. Yang kalian butuhkan hanya pembuktian secara kualitas. Jangan counter masalah apa yang dikatakan netizen. Buktikan dengan tindakan aja, kayak gitu. Ketika kalian mainnya bagus dan sebagainya, ya pasti akan berubah dengan sendirinya. Ketika kalian counter dengan perkataan, nggak akan merubah keadaan, malah akan semakin memburuk. Yang perlu diperhatikan itu, ketika kalian sudah memutuskan menjadi pemain profesional, ya harus kuat mental bro. Apapun kondisinya, tingkatkan kualitas itu. Ketika kalian lembah, ya menurut saya nggak usah. Ketika nggak pengen dihujat dengan orang Indonesia ataupun netizen, ya jangan jadi pemain profesional kayak gitu. Karena mungkin ada orang yang lebih mau dan punya bakat dan sebagainya, kayak gitu. Kita nggak butuh mental tempe sih sebenarnya bro ya. Apapun buktikan dengan kualitas, itu aja. Pasti netizen akan diam. Oke, itu mungkin nasihat dari saya untuk Arkan kakak. Oke bro, sekian dari saya. Semoga informasi kali ini buat kalian menambah informasi, juga menambah hiburan. Apapun lah ya, ketika emang nggak berguna ya udah lupakan saja. Mungkin ini hanya konten reaction dan ya sudahlah. Ketika kalian mempunyai tujuan yang mulia, mempunyai tujuan yang sangat besar, tetap push semangat kalian, tetap push goal kalian bro. Karena ya saya yakin perjalanan kalian masih panjang bro ya. Ya berakit-rakit ke hulu lah bro. Nanti kita berenang-renang kemudian. Oke, ketemu lagi di konten selanjutnya. Tetap di Edo Wijaya dan siap.